Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang materi kerangka konseptual. Saya Rudi Abdullah, SE, MM, AK, CI. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, mari kita lanjut materi kita hari ini berbicara tentang kerangka konseptual. Apa itu kerangka konseptual? Nah, ini adalah model kerangka konseptual atau biasa dikenal juga dengan istilah akuntansinya rerangka konseptual. Kita lihat di sini kerangka teori akuntansi. Kita lihat tingkat pertama itu berbicara tentang tujuan pokok akuntansi. Apa sih tujuan pokok akuntansi? Yang selanjutnya berbicara tentang konsep dasar pelaporan. Di dalam konsep dasar pelaporan ini berbicara tentang karakteristik mutu informasi, yang di bagian yang sampingnya atau bagian keduanya berbicara tentang elemen laporan keuangan. Yang selanjutnya pada tingkat ketiga berbicara tentang pedoman pelaksanaan atau asumsi dan prinsip serta kendala yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah kerangka teori akuntansi. Jadi seperti inilah bentuk bangunan yang namanya bangunan akuntansi atau teori akuntansi. Nanti kita lihat di dalamnya seperti apa, Pak. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Kita lanjut. Oke, kita berbicara tentang laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ada laporan utama, ada laporan pelengkapnya. Laporan utama terdiri dari laporan perhitungan laba rugi dan neraca, serta laporan pelengkapnya berbicara tentang laporan perubahan laba ditahan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada laporan perhitungan laba rugi ini menyajikan informasi. Yang pertama, nilai keberhasilan operasi perusahaan dan efisiensi manajemen dalam mengelola perusahaan. Informasi yang kedua yang diberikan yaitu membuat estimasi atau taksiran laba di masa yang akan datang. Yang ketiga berbicara tentang nilai rentabilitas dan profitabilitas dari perusahaan yang ditanam oleh para pemilik modal di dalam perusahaan tentunya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah laporan laba tidak dibagi. Laporan laba tidak dibagi ini menyajikan informasi berupa koreksi laba atau rugi tahun-tahun yang lalu. Yang kedua, dalam hubungannya dengan dividen yang dibagi atas laba tahun berjalan. Apa itu dividen, Pak? Dividen itu adalah keuntungan dari penjualan saham. Yang ketiga, adanya transfer dari dan ke saldo laba tak dibagi atau tidak dibagi. Yang selanjutnya, neraca. Neraca memberikan informasi tentang likuiditas dan fleksibilitas. Nanti kita lihat sebentar apa kedua-duanya ini. Yang selanjutnya berbicara tentang keterbatasan neraca. Jadi neraca ini punya keterbatasan, yaitu tidak menggambarkan nilai yang sekarang. Ya, karena yang dicatat di neraca ini adalah proses yang terjadi selama 1 tahun yang kita sudah lewati. Yang selanjutnya penggunaan prinsip harga perolehan berakibat tidak dapat dihindarkan unsur-unsur taksiran. Yang kedua, tidak seluruh informasi yang bernilai finansial bagi perusahaan disajikan di dalam neraca. Oke. Ini adalah susunan neraca. Neraca itu kalau mau ditarik secara garis besarnya terdiri dari aktiva, hutang, dan modal. Mari kita lihat, aktiva itu apa sih? Aktiva merupakan jumlah uang yang dinyatakan atas sumber ekonomi yang dinilai oleh perusahaan, baik berupa uang, barang, maupun hak-hak yang dijamin oleh undang-undang atau pihak-pihak tertentu yang timbul
dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Itu yang disebut dengan aktiva yang ini ya, yang posisi ini. Oke, selanjutnya hutang. Apa itu hutang? Hutang adalah jumlah uang yang dinyatakan atas kewajiban untuk menyerahkan uang, barang, dan jasa-jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang. Kewajiban ini timbul akibat dari transaksi atau peristiwa yang mempengaruhi perusahaan di masa lalu. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, bahwa neraca ini kaitannya dengan transaksi-transaksi yang sudah terjadi atau transaksi di masa lalu. Apa itu modal? Modal yaitu sisa hak atas aktiva di dalam perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh hutangnya. Hak atas aktiva tersebut melekat pada sebagai pihak yang menanggung resiko dan ketidakpastian atas kegagalan perusahaan. Oke, selanjutnya ini kita bisa lihat di dalam neraca ini sebetulnya ada aktiva lancar, ada aktiva jangka panjang, ada aktiva tetapnya. Coba kita uraikan dulu satu persatu ya. Nah, aktiva lancar di dalam neraca, aktiva disajikan berdasarkan huruf tingkat likuiditasnya atau likuiditasnya ya. Terdapat 5 unsur pokok dari aktiva lancar ini. Yang pertama itu di bawah aktiva lancar ini biasanya kas. Disajikan sesuai dengan jumlah nominal yang ada sebesar nilai nominalnya. Ini nanti kita perhatikan dulu susunan neracanya. Nanti terakhir saya akan sajikan bentuk neraca. Terus yang kedua, surat-surat berharga. Ini kita masih berbicara di dalam seputaran aktiva lancar ya. Surat-surat berharga yaitu di dalamnya memanfaatkan kas yang nganggur disajikan sebesar harga pokok. Jadi surat-surat berharga ini biasanya ada yang disimpan di dalam perusahaan, ada juga yang disimpan di bank. Ini dianggap sebagai, maksudnya begini, banyak perusahaan yang menggunakan surat-surat berharga ini untuk jaminan. Saya pertama tadi berbicara tentang kas. Kas itu sebetulnya ada 3 kalau di dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur, yaitu kas itu sendiri, kas garis miring bank, kas garis miring PTKes. Apa bedanya itu? Kalau kas garis miring bank ini artinya sejumlah uang yang kita miliki tetapi dia berada di bank, dalam artian ditabung. Bisa jadi dalam bentuk lain daripada selain dari uang, bisa juga emas, itu masuk itu sebagai atau surat-surat berharga yang lain, tapi dia bukan berupa jaminan ya, seperti yang kedua tadi. Kalau PTKes itu adalah kas kecil. Kas kecil itu kaitannya dengan kas yang ada di perusahaan tetapi hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kita masuk ke poin ketiga. Tadi yang pertama kas, yang kedua surat-surat berharga, yang ketiga itu adalah tagihan atau biasa dikenal dengan istilah piutang. Nah, itu disajikan dia berdasar jumlah yang diperkirakan akan dapat diterima pembayarannya sebesar nilai realisasinya. Jadi piutang ini kan artinya orang yang mengutang kepada kita kira-kira berapa sih yang belum ditagih di luar itu dicatat berdasarkan nilai realisasinya berapa. Karena banyak juga yang kita punya piutang tetapi di luar itu bisa jadi sudah tidak bisa ditagih. Kenapa? Karena bisa jadi perusahaan yang melakukan transaksi dulu dengan kita itu sudah bangkrut. Jadi kadang biasa kita melakukan penyusutan atas utangnya tadi. Berbicara penyusutan ini nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang selanjutnya kita berbicara tentang persediaan. Persediaan itu disajikan berdasar harga pokok atau LCOM. LCOM ini low cost
of market, yaitu harga jual yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Yang selanjutnya kita berbicara pos-pos transitoris dan antisipasinya. Ini kita berbicara tentang biaya-biaya di muka dan pendapatan yang masih harus diterima. Itu dia masuk sebagai aktiva lancar. Jadi ada 5 poin. Yang selanjutnya kita berbicara tentang investasi jangka panjang. Apa sih itu? Pada umumnya terdiri dari salah satu dari 3 unsur di dalam investasi jangka panjang ini. Yang pertama, investasi penanaman modal dalam surat-surat berharga. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, investasi dalam bentuk penyisihan dana dengan tujuan yang bersifat khusus, seperti umpamanya itu dana pensiun atau dana ekspansi. Ekspansi itu perluasan usaha ya, dan dana hutang obligasi dan lain-lain. Itu sebetulnya investasi kalau dilihat dari segi itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Apa sih yang ingin dilakukan oleh perusahaan ke depan? Yang selanjutnya, investasi dalam bentuk barang berwujud. Ya, ini investasi dalam bentuk barang berwujud ini tadi seperti umpamanya beli kendaraan atau bangunan, tapi itu kembali ke tadi tujuannya perusahaan ya. Yang selanjutnya, investasi jangka panjang dilakukan untuk memiliki barang-barang tersebut dalam waktu lebih dari 1 tahun atau biasa dikenal dengan istilah 1 periode akuntansi, dan tidak ada maksud untuk menjual dalam waktu dekat atau belum cukup 1 tahun barangnya sudah dijual. Kalau investasi jangka panjang dia tidak menganut sistem itu. Oke. Aktiva tetap, yang poin yang ini ya, ini poin yang ini, aktiva tetap berwujud. Jadi dalam akuntansi, aktiva tetap itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, aktiva tetap berwujud. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud. Ini yang kedua di bawahnya, aktiva tetap tidak berwujud. Jadi aktiva tetap berwujud ini meliputi semua barang yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dipakai secara aktif dalam operasi perusahaan. Jadi ini digunakan maksimal oleh perusahaan dan mempunyai masa manfaat relatif permanen. Nah, di dalam neraca, aktiva tetap berwujud disajikan mulai dari aktiva yang paling permanen sampai dengan aktiva yang kurang permanen. Oke, aktiva tetap tak berwujud itu meliputi hak-hak preferensi atau istimewa yang dijamin oleh undang-undang, kontrak, perjanjian, dan memiliki manfaat yang relatif permanen. Ini sebaliknya. Oke. Aktiva tetap tadi seperti yang dijelaskan, ada aktiva tetap berwujud dan ada aktiva tetap tidak berwujud. Kalau aktiva tetap berwujud, dia masa kegunaannya terbatas. Dia kalau penyusutannya dikenal dengan depresiasi, seperti umpamanya bangunan, kendaraan itu dikenakan depresiasi. Terus disajikan sebesar nilai buku. Dalam artian maksudnya begini, sebesar nilai buku itu nilainya sekarang berapa sih? Nah, itu yang disajikan. Jangan belinya berapa? 10 juta. Sekarang tinggal 8 juta, tapi di bukunya berapa? Tetap tulis 10 juta sesuai dengan harga dibeli. Oh, tidak boleh. Itu harus sesuai dengan harganya. Oke, terus yang kedua, masa kegunaannya tidak terbatas. Dia didepresiasi. Masa kegunaannya untuk aktiva tetap berwujud. Ini tadi aktiva tetap berwujud ya. Sekarang untuk aktiva tetap tidak berwujud. Masa kegunaannya terbatas. Terus dia diamortisasi. Amortisasi itu disusutkan ya, tapi hanya perbedaan istilah saja. Kalau untuk aktiva tetap berwujud itu didepresiasi namanya. Kalau untuk aktiva tetap tidak berwujud itu namanya amortisasi. Ada lagi satu namanya deflasi. Itu untuk aktiva tambang atau hasil-hasil tambang.
Terus yang selanjutnya, masa kegunaannya selain masa kegunaannya terbatas, disajikan sebesar nilai bukunya sama. Jadi aktiva tetap tak berwujud juga itu harus disajikan berdasarkan atau sebesar nilai bukunya. Selanjutnya kita berbicara tentang beban yang ditangguhkan, yaitu meliputi pengeluaran-pengeluaran yang ditunda pembebanannya dan akan dibebankan kepada pendapatan pada periode yang akan datang. Rekening beban yang ditangguhkan digunakan untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran yang akan memberikan masa manfaat yang akan datang, seperti itu. Tapi tidak dapat diidentifikasi ya kepada aktiva tertentu. Pengeluaran tersebut belum diketahui secara pasti manfaatnya di masa yang akan datang. Jadi kita tidak bisa mengestimasi ini biaya ini kapan sih, ini biaya ini kapan sih, tidak bisa diestimasi. Tetapi perlu diketahui bahwa terlalu besar jumlah untuk dibebankan sebagai biaya atau kerugian dalam periode terjadinya perusahaan. Seperti umpamanya di sini kita berbicara tentang biaya pendirian perusahaan, itu biaya riset atau biasa dikenal dengan R&D atau Research and Development atau biaya riset dan pengembangan. Ada juga yang dikenal dengan biaya promosi besar-besaran, biaya penyusutan kembali mesin dan alat-alat pabrik. Ini yang biaya-biaya yang paling besar ini biasanya dia di perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Itu memang kalau sudah di perusahaan yang seperti itu berbicara biaya harus dihitung dengan sebetul-betulnya, karena di perusahaan itu perhitungan biaya itu harus jelas. Tidak boleh ada biaya yang tidak dihitung atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak dihitung, karena konsekuensinya atau resikonya bisa berdampak pada penggunaan alat-alat pabrik atau mesin-mesin pabrik yang lain. Selanjutnya aktiva lain-lain, yaitu aktiva yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva-aktiva di atas yang kita sudah lewati tadi. Rekening-rekening yang termasuk dalam aktiva lain-lain ini mungkin berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Ya, itu ini tergantung dari kebijakan. Lagi-lagi kebijakan ya, tergantung dari kebijakan dan penggolongan yang dilakukan oleh perusahaan. Misal piutang jangka panjang, investasi, dana-dana, terus aktiva tetap dalam pengembangan, aktiva tetap yang diberhentikan dari pemakaian dan lain-lain. Nah, ini tergantung atau kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Seperti apa kebijakannya perusahaan. Jadi jangan kemudian kita melihat perusahaan yang satu kok menggunakan aktiva ini sebagai aktiva berwujud, yang di sini kok menggunakan aktiva lain-lain. Hal itu adalah biasa. Itu adalah biasa dinamika di dalam perusahaan, tergantung dari kebijakan perusahaan. Ada yang mendasari dari semua itu. Kita ke sisi kiri. Kirinya itu kirinya Anda ya, bukan kiri saya. Kalau kiri saya aktiva, kalau kiri Anda kan hutang. Oke, kita ke kiri Anda, hutang dan modal. Hutang adalah hutang-hutang yang akan diselesaikan pembayarannya dengan menggunakan aktiva lancar. Jadi hutang itu dibayar dengan aktiva lancar. Jadi kiri kanan ini aktiva lancar dan menciptakan hutang lancar yang baru. Nah, di sini termasuk dalam kelompok hutang lancar ini adalah hutang yang timbul dari pembelian barang. Jadi pembelian barang dan jasa tadi. Contohnya seperti hutang dagang, hutang gaji, dan upah. Upah hutang PPH. Selanjutnya di sini juga dia menjelaskan tentang penerimaan uang muka atas pinjaman barang dan jasa. Contohnya seperti umpamanya pendapatan sewa diterima di muka atau uang muka dari pembelian. Yang lainnya juga hutang lancar ini dia berbicara tentang hutang-hutang lain yang pembayarannya itu akan dilakukan dalam satu periode akuntansi perusahaan. Nah, seperti umpamanya hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo itu masuk sebagai hutang lancar. Kita masih berbicara tentang hutang lancar. Nah, hutang yang pembayaran atau pelunasannya akan dilakukan dalam satu periode akuntansi perusahaan tetapi tidak digolongkan ke dalam hutang lancar, ada atau tidak, Pak? Ya, ada. Itu seperti umpamanya penyelesaian hutang akan dilakukan dengan
melakukan pendanaan kembali dalam bentuk hutang jangka panjang lainnya. Terus biasa juga berbicara tentang pembayaran hutang akan dilakukan dengan menggunakan dana yang dibentuk khusus untuk tujuan tersebut. Lagi-lagi ini kita berbicara bagaimana strategi untuk membayar hutang. Bukan kita pinjam uang kemudian kita tidak bayar hutang ya, itu lagi itu. Ini kalau di dalam laporan keuangan atau di dalam perusahaan istilahnya itu kata Bang Haji Roma, gali lubang tutup lubang. Itu di perusahaan dipakai, itu sudah dari lama itu dipakai. Tapi tentu tujuannya adalah bagaimana perusahaan itu bisa berkesinambungan atau istilahnya itu going concern atau dia berjalan selamanya itu perusahaan. Tapi tentu tidak merugikan perusahaan ya. Oke, kita masuk di ini. Tadi kalau pendapatan diterima di muka, sekarang kita berbicara tentang ini ya, hutang jangka panjang. Jadi hutang jangka panjang ini adalah semua hutang yang jatuh tempo pembayarannya melampaui batas waktu 1 tahun sejak tanggal neraca atau lebih dari 1 periode akuntansi. Jadi kalau sudah lebih dari 1 tahun itu digolongkan sebagai hutang jangka panjang. Nah, pada umumnya hutang jangka panjang ini timbul dari salah satu di antara 3 kegiatan atau aktivitas di dalam perusahaan. Yang pertama itu biasanya berhubungan dengan aktivitas pembelanjaan atau pembiayaan penanaman modal dalam rangka ekspansi. Umpamanya seperti perusahaan dia buka usaha baru tapi tidak punya uang, ya mau tidak mau pinjam. Waktu pembayarannya kapan Pak? 15 tahun. Nah, itu dikategorikan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan pembelanjaan atau penanaman modal dalam rangka ekspansi atau perluasan usaha. Di beberapa teori contohnya seperti umpamanya hutang jangka panjang itu ada juga hutang hipotek dan hutang obligasi. Yang aktivitas kedua itu berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan seperti umpamanya hutang pensiun karyawan, itu dikategorikan sebagai hutang jangka panjang. Yang ketiga itu biasa berkaitan dengan akibat dari suatu kondisi, situasi, kumpulan keadaan yang mengandung unsur-unsur ketidakpastian melalui keadaan di waktu yang akan datang mungkin akan menyebabkan hilangnya suatu aktiva atau timbulnya suatu kewajiban dan umumnya berakhir dengan suatu kerugian. Contohnya umpamanya seperti hutang garansi atas produk yang dijual. Siapa yang punya handphone di sini? Saya kira saya mau punya handphone ya. Cuma pertanyaannya, handphonenya kita kalau rusak itu ada garansinya tidak? Pasti tidak ada. Kecuali umpamanya kita tinggal di kota besar ya. Kalau kita di sini kan rata-rata garansi apa? Garansi toko. Nah itu juga sebenarnya menguntungkan bagi perusahaan yang mengeluarkan produk itu, karena mereka tidak lagi menanggung yang namanya hutang jangka panjang dalam artian ada hutang garansi atas produk yang dijual ya, seperti itu. Oke, kalau untuk garansi nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang selanjutnya kita berbicara tentang modal sendiri dalam artian hak-hak para pemegang saham. Nah ini kita modal saham ya. Oke, pada umumnya kelompok modal sendiri ini di dalam neraca dibagi menjadi 3, yaitu modal saham ini ya, yang ini ya, modal saham, agio saham atau disagio saham, dan laba tidak dibagi. Oke, mari kita lihat apa itu agio. Apa itu modal saham.
Jadi jumlah yang digunakan untuk menyetor setoran modal oleh para pemegang saham atau pemilik sebesar nilai nominal, nilai pari, atau nilai yang ditetapkan atas saham-saham yang bersangkutan. Bagi teman-teman yang sudah punya akun di Bursa Efek, terutama di GIS, Galeri Investasi Syariahnya kita, itu sudah pasti paham ini. Tapi bagi teman-teman yang belum punya akun, nah ini bisa mendaftar untuk mendapatkan akun dan melakukan transaksi jual beli saham. Jadi kita berbicara tentang saham nyambung lah, karena hari-hari kita melakukan transaksi. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang agio dan disagio saham. Nah, jumlah yang digunakan untuk menyatakan setoran modal oleh para pemegang saham dalam jumlah di atas, di bawah nilai nominal, nilai pari, nilai yang ditetapkan atas saham tersebut. Laba tidak dibagi atau laba ditahan. Nah, ini kalau laba tidak dibagi atau laba ditahan atau laba tidak dibagi, sebenarnya kalau kita berbicara ini kita harus melihat dulu di perusahaan itu biasanya sebelum laba itu dibagi atau tidak ada yang namanya rapat umum pemegang saham atau namanya RUPS atau dikenal dengan RUPS. Nah, itu kalau laba tidak dibagi ini tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, ini tadi yang saya bilang laporan keuangan. Laporan keuangan ini laporan keuangan konsolidasi ya. Kita lihat laporan keuangan konsolidasi itu maksudnya membandingkan antara tahun yang berjalan dengan tahun yang sudah kita lewati. Nah, ini hanya contoh saja. Di dalam neraca itu sebetulnya ada dua bentuk neraca. Ada yang model namanya akun form atau bentuk rekening. Jadi kalau yang satunya report form atau bentuk laporan. Yang satunya itu sebetulnya kalau dari isinya sama saja, tapi hanya bentuknya. Kalau yang satu seperti tadi, yang satu itu seperti susunan yang pertama tadi kayak ini adalah bentuk neraca yang disebut dengan akun form. Kalau yang contohnya tadi seperti umpamanya ini dikenal dengan istilah bentuk neraca, bentuk laporan atau report form. Cuma ini saya potong ya, maaf, saya potong neracanya. Coba dilihat laporan keuangan konsolidasinya, neracanya. Ini kita berbicara ini sampai coba dilihat. Ini tadi kita berbicara tentang liability, utang. Coba dilihat. Ini adalah nilai air dari neraca ini. Coba dilihat. 668050. Nah, ini 668050 itu sama itu. Jadi kalau neraca itu dikatakan sudah selesai bekerja ketika posisinya di bawah itu sudah seimbang atau balance. Kalau belum seimbang, silakan dikerjakan ulang sampai seimbang. Karena laporan neraca ini dia menggambarkan kondisi dari perusahaan, terutama berbicara tentang keuangan selama satu periode akuntansi yang sudah dilalui. Jadi ini bentuk neracanya. Sorry. Ini bentuk neraca. Ini laporan keuangan yang disajikan di sini adalah laporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan yang go public atau TBK. TBK itu istilahnya terbuka. Terbuka dalam artian orang luar bisa membeli saham perusahaan. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah bentuk laporan keuangan konsolidasi. Oke,
Demikian yang bisa saya paparkan pada materi ini yang berkaitan dengan kerangka konseptual, ya, berbicara tentang kerangka konseptual. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak dipahami dengan materi ini, silakan ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Ditanyakan, tidak usah ragu-ragu, komen saja. Nanti saya akan tanggapi setiap pertanyaan yang Anda sampaikan. Saya kira itu saja untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.